Halo teman-teman, jumpa kembali bersama saya, Pastan Sebo. Dan kali ini saya agak sedikit terkejut ya dengan pemberitaan bus supporter dari PSM Makassar diserang oleh supporter dari Kuala Lumpur City FC ya. Saat supporter dari PSM Makassar ini bertandang ke Malaysia. Dan awalnya saya pikir ini berita hoax ya, mana mungkin berita seperti ini. Ini pasti berita-berita bohong nih, berita-berita hoax. Karena ini ada salah satu netizen yang memberitahu kepada saya. Dan akhirnya karena penasaran saya cross check dulu beritanya ya. Setelah saya lihat ternyata benar ya, ada berita seperti itu teman-teman. Dari Detik, Okezon, CNN Indonesia, Bola Sport dan sebagainya. Itu juga mengabarkan insiden atau peristiwa yang terjadi ya. Oleh karena itu saya akan terlebih dahulu cross check beritanya teman-teman ya. Kita akan sama-sama membacakan beritanya agar nanti takutnya dikira saya membawa informasi yang bohong atau informasi hoax. Padahal informasi ini benar ya. Nah teman-teman bisa lihat sendiri dari sindonews.com, Okezon, kowapost.com, suaramerdeka.com, Jurnal Makassar, Suara Sulsel, Detik.com, Bola Sport, CNN Indonesia, dan sebagainya ya. Intinya highlight beritanya pendukung PSM Makassar diserang ya. Kalau video yang saya temukan di YouTube itu memang beredar video amatir tentang penyerangan terhadap supporter dari PSM Makassar ya. Namun mohon maaf ya teman-teman, saya tidak akan menampilkan videonya di channel YouTube saya karena video tersebut mengandung unsur kekerasan. Korbannya itu luka-luka ya, ada yang mengalami pendarahan ya. Teman-teman bisa lihat langsung di foto-foto yang sudah tersebar di internet ya. Oke, saya akan membacakan kronologis peristiwanya ya teman-teman. Ini dari bolasport.com. Judulnya, kronologi bus supporter PSM Makassar diserang saat tandang ke markas KL City. Sempat terjebak 20 menit di dalam bus. Bolasport.com. Salah satu anggota supporter PSM Makassar, Uki Nugraha dari Laskar Ayam Jantan, bercerita tentang kronologi penyerangan saat bertandang ke markas Kuala Lumpur FC. Seperti diketahui, PSM Makassar bertanding melawan Kuala Lumpur City dalam ajang Piala AFC 2022 zona ASEAN di Stadion Kuala Lumpur Stadium, Kuala Lumpur, Rabu tanggal 24 bulan 8 2022 ya, kurang lebih 2 hari yang lalu. Laga ini berakhir dengan skor 5-2 untuk kemenangan tim tuan rumah. Hasil ini membuat langkah PSM Makassar terhenti dan gagal melanjutkan ke babak selanjutnya. Setelah laga, sempat beredar di media sosial terkait penyerangan bus PSM Makassar saat bertandang ke Kuala Lumpur. Bahkan ada supporter yang mengalami luka akibat penyerangan ini. Kepada bolasport.com, salah satu supporter yang datang langsung ke stadion, Uki Nugraha Laskar Ayam Jantan, bercerita terkait penyerangan bus supporter pada laga ini. Dia menjelaskan, jika saat di stadion tidak ada nyanyian provokasi dari supporter PSM Makassar. Namun setelah laga, bus mereka mendadak diserang supporter Kuala Lumpur City. Semua benda yang ada di sekitar langsung dilempar ke arah bus. Awalnya tidak ada nyanyian rasis yang menghina supporter lawan. Namun setelah pertandingan, kami diserang mendadak dari belakang. Apapun dilemparkan ke arah kita di parkir stadion untuk bus kita. Itu termasuk pasir, batu, kon, dan sebagainya. Selanjutnya kami dipaksa bertahan di dalam bus, kata Uki Nugraha pada bolasport.com Kamis 25 bulan 8 2022. Dalam penyerangan ini ada 3 supporter yang mengalami luka-luka. Mereka menjadi korban dari pelemparan tersebut. Mungkin ada 3 supporter yang terluka yang saya tahu. 1 mengalami pendarahan, ujarnya. Uki Nugraha menambahkan, jika pihak keamanan sedikit terlambat dalam mengantisipasi aksi ini, sehingga mereka terjebak hingga 20 menit di dalam bus.
Lalu kami diinformasikan oleh Aliansi Supporter Indonesia di Malaysia bahwa hal ini sering terjadi saat-saat supporter Indonesia tandang. Apakah kalau supporter dari negara-negara lain seperti Thailand, Vietnam, dan lain-lain juga diperlakukan seperti ini? Ataukah hanya dari Indonesia saja? Ya, kita tidak tahu ya. Dari pihak keamanan hanya menghimbau agar cepat pulang, ujarnya. Nah, teman-teman, kurang lebih kronologis peristiwanya seperti itu. Dan ada salah satu pemberitaan yang membuat saya juga menjadi bingung, menjadi heran ya. Karena ada berita seperti ini. Ini dari bolatimes.com ya. Bukan introspeksi, media Malaysia justru salahkan supporter PSM Makassar usai jadi korban penyerangan. Wow, udah jadi korban kemudian disalahkan pula ya. Nah, ini saya langsung baca ke poinnya ini. Parahnya, media Malaysia malah mewajarkan ulah pendukung Kuala Lumpur City FC ya. Mereka menyebut fan tuan rumah tidak bisa disalahkan karena menuding supporter PSM membuat ulah lebih dulu. Kesalahan tidak seharusnya dibebankan pada pendukung KL City dalam hal ini. Menurut sumber kami, kejadian ini disebabkan oleh pendukung Makassar yang mencari penyakit. Tulis laporan semuanya bola.com dinukil pada Kamis 25 bulan 8 2022. Media Malaysia tersebut menuding bahwa sekelompok supporter PSM Makassar menyerang fan Kuala Lumpur City FC terlebih dulu di luar stadion setelah pertandingan. Supporter Makassar menyerang supporter KL City yang berada di luar stadion KLFA usai pertandingan. Supporter KL City saat itu merayakan keberhasilan tim, sambungnya. Meski menyebut situasi ini tidak enak dilihat, tapi media Malaysia tersebut menyalahkan supporter PSM Makassar secara sepihak. Nah, ini sangat disayangkan sekali ya. Media yang seharusnya memberitakan secara netral berdasarkan fakta-fakta yang ada, tetapi ini justru media Malaysia ikut memprovokasi situasi ya. Nah, kita tahu kalau untuk permainan bola kaki ya, kalau mempertemukan Indonesia dan Malaysia itu sudah seperti kalau tim-tim Eropa. Nah, itu seperti pertemuan antara Barcelona dengan Real Madrid ya, El Clasico. Dan kalau Indonesia ketemu dengan Malaysia, itu memang atmosfernya panas ya teman-teman. Dan ada istilah yang mengatakan bahwa bolehlah kita kalah dengan negara lain, yang penting jangan kalah dengan Malaysia atau jangan kalah dengan Indonesia. Namun teman-teman, atmosfer panas antara Indonesia dan Malaysia itu yang kita harapkan hanya terjadi 2 kali 45 menit plus tambahan waktu ya. Sedangkan di luar itu seharusnya kita sudah berdamai dong. Ya, sebagai orang Indonesia saya tentunya kecewa dengan peristiwa ini harus sampai terjadi ya. Harapannya semoga ini menjadi pertama dan terakhir kali. Jangan terulang lagi ya, karena bahaya. Bahaya berpotensi menimbulkan kerusakan hubungan kedua negara ini ya. Nanti dari teman-teman Malaysia yang tim-tim dari Malaysia yang akan mau bertandang ke Indonesia jadi merasa tidak enak, jadi merasa khawatir karena adanya peristiwa atau insiden seperti ini. Saya yakin ini hanya sebagian oknum-oknum kecil saja ya. Sedangkan sebagian besar tidak seperti itu ya. Misalnya fans dari tim-tim lain yang ada di Malaysia tidak seperti itu. Tetapi karena ulah dari oknum-oknum ini ya, akhirnya bisa saja di Indonesia bisa menyamaratakan semuanya. Sehingga menyebabkan ketika supporter dari Malaysia, dari tim-tim lain yang sebenarnya tidak terlibat, tidak tahu apa-apa dengan peristiwa ini, jadi tidak nyaman, jadi tidak enak, jadi sungkan untuk melihat tim kesayangannya bertanding seandainya nanti di Indonesia jadi tuan rumah ya. Nah, ini menjadi pelajaran ya buat teman-teman di Malaysia, buat supporter tim-tim di bola di Malaysia. Kalau bisa jadikan ini terakhir kali ya, jangan terulang kembali. Karena ini berpotensi menyebabkan kericuhan nantinya ya. Kita tetap menjaga supporter Indonesia dan supporter dari Malaysia ini ya hanya panas di lapangan, tetapi di luar itu aman-aman saja.